Ntar deh. Tiga. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar analisa data dan berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa. Namun sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Niluh Madisri Utami Pendari dengan NIM akhiran 55, dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teka Dimas Saputra dengan NIM akhir 3003. Perkenalkan, nama saya Safai Artanti dengan NIM akhir 3004. Jadi dataset yang kami gunakan merupakan data kabupaten atau kota di Pulau Jawa yang diperoleh dari BPS. Dengan variabel yang kami gunakan, variabel dependen atau Y, meliputi persentase penduduk miskin, sedangkan variabel independen atau X meliputi IPM, TPT, PDRB, per kapita atas dasar harga berlaku, TPAK, kepadatan penduduk per kilometer, jumlah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan, serta rata-rata lama sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. Baik, mungkin langsung saja untuk penjelasan singkat mengenai program atau kode Python yang sudah kita lakukan. Di sini pertama ada import library, di mana kita menggunakan 4 library, yaitu Pandas, lalu ada Matplotlib, lalu juga ada NumPy, dan terakhir ada Mate. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan pembacaan dataset itu langsung dari Google Drive menggunakan eh, fungsi Google Colab yang bisa kita langsung import saja melalui Google Drive. Selanjutnya, nah setelah kita import dan mengetahui beberapa informasi dari data yang sudah kita gunakan, kita di sini langsung melakukan data cleaning untuk membersihkan data yang bersifat nul atau mungkin data yang tidak sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, ini juga sama, langsung kita lakukan EDA untuk membenarkan komposisi dari data yang kita gunakan. Selanjutnya, kita juga di sini mengukur sebuah scatter plot, ada diagram diagram batang, dan lain sebagainya untuk menentukan korelasi dan hubungan antar variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini, seperti itu. Kita juga di sini ada menghitung korelasi persen untuk menentukan korelasi antar variabel, seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu di sini juga ada kode untuk menguji multikolinearitas atau FIF. Ada juga kode untuk melakukan uji regresi linear berganda, seperti itu. Ada juga persamaan regresi untuk mengetahui korelasinya. Lalu ada juga pengujian model menggunakan R-square. Ini adalah uji tabel F-nya untuk menghitung F hitungnya, itu di angka berapa, untuk melakukan uji hipotesisnya yang kita lakukan, seperti itu. Ada juga uji tabel T, dan juga ada prediksi yang sudah kita lakukan, seperti itu. Mungkin bisa langsung kita next untuk kesimpulan atau conclusion-nya di PowerPoint yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Jadi, mengapa kemiskinan perlu diteliti? Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi di Indonesia, namun tingkat kemiskinan masih ditemukan di berbagai kabupaten atau kota. Kemiskinan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Selain faktor sosial dan ekonomi, faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa? Next. Jadi kami menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dengan fokus pada wilayah kabupaten atau kota di Pulau Jawa dengan
menggunakan jenis data sosial dan ekonomi, serta menggunakan metode analisis korelasi person dan regresi linear ganda. Kami menggunakan variabel dependen atau Y, persentase penduduk miskin, dengan variabel independen X, dengan jenis data ekonomi, dengan X1 PDRB per kapita, X2 pengeluaran per kapita. Pada data ketenagakerjaan, X3 tingkat pengangguran terbuka TPT, X4 tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK. Dengan pada jenis data pendidikan, X5 rata-rata lama sekolah atau RLS, dengan jenis data demografi, X6 kepadatan penduduk, serta dengan jenis data pembangunan manusia, yaitu X7, indeks pembangunan manusia atau IPM. Selanjutnya, next. Next. Kami menggunakan landasan teori dan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, IPM dengan hubungan dengan kemiskinan, semakin tinggi kualitas manusia, maka semakin rendah risiko kemiskinan. Yang kedua, TPT dengan hubungan dengan kemiskinan, yaitu tingginya pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Yang ketiga, PDRB per kapita, di mana memiliki hubungan dengan kemiskinan, yaitu peningkatan aktivitas ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, yang keempat, TPAK, di mana memiliki hubungan dengan kemiskinan, yaitu partisipasi kerja yang tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selanjutnya, kepadatan penduduk dengan hubungan dengan kemiskinan, yaitu kepadatan yang tinggi dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan lapangan kerja. Selanjutnya, yang keenam, yaitu pengeluaran per kapita, yang memiliki hubungan dengan kemiskinan, mencerminkan tingkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu rata-rata lama sekolah atau RLS, yang memiliki hubungan dengan kemiskinan, yaitu pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kualitas SDM dan peluang kerja. Sehingga dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis 0, yaitu variabel independen, tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Dan hipotesis 1, yaitu variabel independen berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya. Next. Jadi jumlah observasi dalam penelitian ini mencakup 119 kabupaten atau kota yang berada di Pulau Jawa. Dari hasil eksplorasi awal, ada beberapa poin penting yang kami temukan. Yang pertama, terdapat perbedaan karakteristik sosial ekonomi yang cukup signifikan antara kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Yang kedua, pada variabel kepadatan penduduk, rentang nilainya sangat besar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan tingkat urbanisasi yang berbeda antar daerah. Yang ketiga, variabel pendidikan atau RLS menunjukkan adanya variasi kualitas sumber daya manusia antar wilayah. Sedangkan yang terakhir, variabel ekonomi seperti PDRB dan pengeluaran per kapita juga memiliki sebaran data yang cukup lebar. Sekarang mari kita lihat ke detail angkanya pada tabel di slide. Yang pertama ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia memiliki rata-rata atau median sebesar 76,52 dengan nilai terendah atau min 67,23 dan tertinggi max 89,53. TPT dan TPAK yang merupakan indikator ketenagaan kerja ini juga menunjukkan variasi di mana rata-rata TPAK berada di angka 71,7. Selanjutnya di PDRB dan pengeluaran, nilai PDRB dan rata-rata pengeluaran menunjukkan kesenjangan ekonomi yang real antar daerah. Dan yang terakhir, kepadatan dan kemiskinan. Variabel kepadatan penduduk memiliki rata-rata sekitar 3.258 jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin berkisar antara terendah 2,3% hingga tertinggi 20,6%. Next. Baik, selanjutnya pada tahap ini dilakukan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antar masing-masing variabel independen dengan tingkat kemiskinan. Berdasarkan tabel korelasi, terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan cukup kuat dengan kemiskinan. Yang pertama ada variabel rata-rata lama sekolah yang memiliki korelasi sebesar min 0,7385 yang merupakan hubungan terkuat di antara seluruh variabel yang dimana nilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat, maka tingkat kemiskinan cenderung semakin rendah. Selain itu, ada indeks pembangunan manusia dengan korelasi min 0,6876 dan pengeluaran per kapita dengan korelasi min 0,6488 juga menunjukkan hubungan negatif yang kuat terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup dan daya beli masyarakat
yang lebih baik cenderung diikuti oleh tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan, pembangunan manusia, dan kondisi ekonomi memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Namun perlu diingat bahwa korelasi hanya menunjukkan hubungan antar variabel dan belum menunjukkan pengaruh secara langsung. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui variabel mana yang benar mempengaruhi signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Baik, selanjutnya kami sebelum melakukan interpretasi model regresi, dilakukan uji multikolinearitas menggunakan variance inflation factor atau VIF. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen dalam model. Berdasarkan kriteria digunakan, pada rentang nilai VIF lebih kecil dari 5, maka itu menunjukkan tidak ada multikolinearitas, dan pada rentang 5 kurang dari FIF kurang dari 10, maka menunjukkan multikolinearitasnya sedang. Lalu ketika FIF-nya itu lebih besar dari 10, maka multikolinearitasnya tinggi. Dari hasil yang diperoleh, sebagian besar variabel memiliki nilai VIF di atas 10. Yang dimana variabel dengan nilai VIF tertinggi adalah IPM sebesar 1823,55, diikuti dengan TPAK sebesar 570,51, dan rata-rata lama sekolah sebesar 342,23. Hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang cukup tinggi pada model awal. Sebaliknya, variabel PDRB memiliki nilai VIF sebesar 2,55, sehingga tidak mengalami multikolinearitas. Yang sementara itu untuk kepadatan penduduk memiliki nilai VIF sebesar 5,63 yang termasuk kategori multikolinearitas sedang. Penyebabnya multikolinearitas terjadi karena beberapa variabel mengukur aspek kesejahteraan yang serupa. Misalnya, yang pertama ada IPM berkaitan dengan pendidikan dan standar hidup. Yang kedua, rata-rata lama sekolah merupakan komponen pendidikan yang juga memenuhi IPM. Dan yang ketiga, pengeluaran per kapita merupakan indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan IPM. Baik, pada slide berikut ditampilkan visualisasi hubungan antar variabel yang disignifikan dengan tingkat kemiskinan menggunakan scatter plot. Pada grafik pertama menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka atau TPT dengan tingkat kemiskinan. Setiap titik mempresentasikan satu kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Pada grafik ini terlihat adanya pola hubungan antar kondisi ketenagakerjaan dan tingkat kemiskinan, sehingga TPT menjadi salah satu variabel yang berpengaruh signifikan dalam model regresi. Pada grafik kedua, menunjukkan hubungan antara rata-rata sekolah atau RLS dengan tingkat kemiskinan, di mana memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Yang kedua, pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan tingkat kemiskinan dibandingkan variabel lainnya. Selanjutnya, setelah melakukan analisis korelasi, tahap berikutnya adalah membangun model regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap tingkat kemiskinan secara simultan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi seperti yang ada pada tampilan pada slide. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan tingkat kemiskinan berdasarkan nilai IPM, TPT, PDRB, TPAK, kepadatan, pengeluaran, dan lama sekolah. Pada model ini, variabel dengan koefisien positif menunjukkan kecenderungan meningkatkan tingkat kemiskinan, sedangkan variabel dengan koefisien negatif menunjukkan kecenderungan menurunkan tingkat kemiskinan dengan asumsi variabel lain konstan. Dari hasil regresi, terdapat dua variabel yang signifikan, yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Variabel TPT memiliki koefisien sebesar min 0,373, yang dimana setiap kenaikan 1% TPT diikuti perubahan tingkat kemiskinan sebesar 0,373% dengan asumsi variabel lain konstan. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah, yaitu koefisiennya sebesar min 1,633, yang dimana setiap kenaikan rata-rata lama sekolah 1 tahun akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,633% dengan asumsi variabel lain konstan. Sedangkan untuk variabel lain tetap dimasukkan dalam model namun belum menunjukkan pengaruh yang sama.
Nah, baik, langsung saja saya lanjutkan. Yang pertama ini ada uji signifikansi model menggunakan uji F, di mana di sini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, yaitu data yang kita gunakan sebelumnya ya. Di sini bisa kita lihat ada parameter F hitung dan juga F tabel dengan alfa itu di angka 5% atau 0,05. Lalu kita bisa lihat di F hitungnya itu kita menemukan di angka 23,445 dan F tabelnya itu setelah kita cari kita menemukan di angka 2,093 di mana hasil pengujiannya menunjukkan bahwasanya F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Maka dari itu keputusannya di sini adalah tolak H0, di mana memiliki kesimpulan model regresi signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Jadi ini cukup mempresentasikan bahwasannya beberapa data yang kita gunakan itu bisa berdampak atau memiliki hubungan dengan kemiskinan yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Lalu juga ada koefisien determinasi menggunakan R, R kuadrat atau R2, di mana kita di sini menemukan di angka 0,5965, yang artinya 59,65% variasi tingkat kemiskinan itu dapat dijelaskan oleh variabel yang kita gunakan di dalam model, dan 40,35% sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model yang kita teliti. Karena ternyata data kita yang kita gunakan di sini itu beberapa itu masih belum ada yang menunjukkan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa. Jadi model regresi yang dibangun ini cukup mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi tingkat kemiskinan sehingga cukup baik untuk digunakan dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kita juga di sini melakukan uji T untuk pengaruh parsial variabel yang kita gunakan, di mana hasil uji T itu untuk variabel IPM ada di 3,791, di mana ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Selanjutnya ada TPT, di mana T hitungnya itu menunjukkan angka min 20,246, di mana ini menunjukkan bahwa hasilnya ini signifikan. Lalu ada PDRB per kapita menunjukkan angka minus 3,565, di mana hasilnya ini menunjukkan tidak signifikan. Dan yang lainnya itu juga ada beberapa yang tidak signifikan, yaitu TPAK, kepada penduduk, dan pengeluaran per kapita, di mana ada satu variabel lagi yang hasilnya itu signifikan, yaitu RLS atau rata-rata lama sekolah di angka T hitung itu ada di minus 31,121 dengan T tabel yang kita dapatkan di angka 19,815 seperti itu. Lalu untuk hasilnya sendiri itu membuktikan bahwasannya TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan menunjukkan bahwa kondisi ketenaga kerjaan itu memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Untuk rata-rata lama sekolah sendiri atau RLS itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan juga, karena pendidikan yang lebih tinggi itu dapat menjamin kualitas SDM dan juga peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Karena pastinya pendidikan ini sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam mencari sebuah pekerjaan dan memperoleh kualitas SDM. Selanjutnya ada variabel lainnya yang masih kurang signifikan untuk model yang kita gunakan, yaitu pada data yang digunakan pengaruhnya itu masih belum cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan data di tingkat kemiskinan di seluruh Pulau Jawa seperti itu. Selanjutnya di sini kita juga melakukan prediksi tingkat kemiskinan, di mana kita di sini menggunakan model regresi yang sudah kita bangun untuk memperkirakan tingkat kemiskinan berdasarkan nilai variabel independen yang sudah kita masukkan ke dalam model. Untuk manfaatnya sendiri itu tentunya kita juga dibantu untuk memperkirakan tingkat kemiskinan suatu daerah, terus kita juga dibantu untuk mengambil sebuah keputusan dan perencanaan kebijakan ke depannya, lalu tentunya pastinya dari kita atau mungkin pemerintahan juga dibantu untuk mengetahui dampak perubahan faktor pendidikan dan juga ketenaga kerjaan terhadap data kemiskinan di Pulau Jawa, di mana
kita di sini sudah melakukan beberapa input variabel yang kita gunakan yang menghasilkan nilai prediksi itu di angka 7,1948 atau 7,1948. Itu adalah persentase kemiskinan di Pulau Jawa. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulan sendiri dari hasil analisis yang sudah kita lakukan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, bahwasannya model regressi linear berganda ini dibangun cukup signifikan dalam menjelaskan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, di mana kita juga mendapatkan nilai R kuadrat sebesar 59,65%, di mana ini juga menunjukkan bahwasannya variabel yang kita gunakan itu mampu menjelaskan sebagian besar variasi tingkat kemiskinan. Lalu ada juga uji parsial yang kita gunakan, di mana beberapa variabel itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Itu ada dua yang paling tinggi, yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan juga rata-rata ramah sekolah atau RLS. Di mana di bagian yang lain itu juga ada faktor pendidikan dan ketenaga kerjaan adalah dua faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Mungkin tambahan sedikit lagi, yaitu variabel yang kita gunakan di sini ada X-nya itu ada 6 dan juga Y-nya ada 1, di mana Y-nya ini adalah tingkat kemiskinan dengan total data keseluruhan yang memiliki hubungan yang relasi, yaitu ada 2 di tingkat pengangguran TPT dan juga rata-rata ramah sekolah. Mungkin untuk sisanya di angka 40-an% itu ada di variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Mungkin sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dari judul analisis tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa di-drop di kolom komentar, dan apabila ada saran mungkin bisa disampaikan juga di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.